Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Widarti selaku dosen mata kuliah hukum adat dan juga kepada teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan makalah saya ini. Di sini saya mengangkat materi itu mengenai hukum waris adat Batak Simalungun. Adapun mengapa saya mengambil materi ini dikarenakan yang pertama adalah saya sendiri adalah salah satu suku Batak Simalungun yang dimana lebih mengerti atau sedikit menguasai bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Simalungun itu. Kemudian yang kedua adalah di sini saya ingin berbagi wawasan pengetahuan saya tentang bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat Simalungun itu. Sebelum saya masuk dalam materi saya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa suku Batak Simalungun sendiri merupakan adalah salah satu jenis suku Batak yang dimana berdomisili di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Kemudian biasanya dalam masyarakat Batak kebanyakan adalah menganut sistem patrilineal, yaitu melalui garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam kekerabatan masyarakat patrilineal memiliki kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding perempuan, termasuk di dalam sistem pewarisan. Buat alasan mengapa laki-laki lebih mendominan daripada perempuan, saya akan jelaskan selanjutnya. Di sini kita masuk ke dalam struktur atau susunan masyarakat pada tiap daerah. Struktur susunan masyarakat pada tiap daerah tersebut menentukan cara menarik garis keturunan tiap masyarakat dengan maksud untuk menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat tersebut termasuk dalam keturunan. Kemudian, cara menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki saja yang disebut sebagai masyarakat patrilineal, yang dimana pada sistem kekerabatan masyarakat adat Batak Simalungun menganut sistem patrilineal murni. Sistem ini digunakan karena pada masyarakat Batak penerus keturunan ditandai dengan dipakainya marga atau nama keluarga pada setiap keturunan. Penerusan garis keturunan marga ini hanya dapat dilakukan oleh laki-laki, dikarenakan wanita ketika sudah menikah akan mengikuti sistem kerabatan atau marga dari suami, sehingga kehilangan sistem kerabatan atau marga pada keluarga terdahulunya. Anak perempuan dalam pewarisan adat Batak bukanlah ahli waris, sebab anak perempuan tidak akan mewarisi marga atau nama keluarga orang tuanya lagi pada saat dia telah menikah. Pernikahan ini menyebabkan kekerabatan anak perempuan tersebut akan berpindah dari kerabatan orang tuanya kepada kerabatan suaminya. Kemudian, istri dari pewaris dalam sistem hukum adat Batak tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari pewaris, tetapi istri hanya berhak untuk memelihara dan menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai dia menikah lagi. Apabila di kemudian hari dia maka penguasaan terhadap rumah tersebut menjadi milik saudara kandung pewaris, dengan catatan saudara kandung yang dapat memiliki rumah tersebut hanyalah saudara laki-laki dari pewaris. Kemudian adanya pembagian harta warisan tersebut, maka kedudukan anak laki-laki menjadi lebih dominan dibanding perempuan untuk mendapatkan hak waris yang diterima dari harta orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sedangkan perempuan Batak tidak memiliki hak waris, namun penerima hibah yang biasanya diterima setelah menikah menurut asas hukum waris Batak, yang dimana hak atas warisan seorang ayah hanya dimiliki oleh laki-laki. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah, pertanian, dan ternak dari keluarganya. Kemudian, dalam perkawinannya, anak perempuan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya, sebab anak perempuan tersebut merupakan tanggung jawab dari suaminya yang dimana dalam adat memegang peranan sebagai kepala keluarga. Tetapi sekarang, kebanyakan masyarakat Batak tidak mengikuti lagi atau tidak menerapkan sistem pewarisan ini, dikenakan pembagian atau adanya tersebarnya masyarakat Batak itu sendiri. Ada yang pergi ke kota, ada yang
seperti ini. Sehingga sekarang kedudukan perempuan sama laki-laki itu dianggap sama. Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan pada masyarakat adat Batak Simalungun. Faktor-faktor pertama yang menjadi pengaruh perkembangan hak waris atas perempuan pada masyarakat adat Simalungun adalah yang pertama faktor agama, kemudian faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Dan juga sekarang banyak sekali perdebatan yang menentang ingin menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat Batak. Dan ini sekarang masih menjadi perdebatan dengan tetua adat, yang dimana mereka ingin supaya si perempuan dan si laki-laki itu disetarakan gendernya dalam hal pewarisan. Tidak ada namanya dalam membedakan laki-laki atau perempuan. Kemudian akibat dari perkembangan hukum tersebut, anak perempuan mendapatkan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tuanya. Walaupun demikian, bukan berarti anak perempuan memiliki hak sebagai penerus marga atau menganut kedudukan anak lelaki dalam keluarga. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada ingin pertanyaan, boleh silahkan komen di bawah di YouTube ini. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan.